Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Doa dan harapan saya, semoga saudara semua yang menonton video ini dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin 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 ya robbal alamin. Pada musim kampanye pemilu, calon legislatif, kepala daerah, dan presiden menawarkan janji kampanye berupa program kerja yang akan mereka laksanakan jika terpilih. Janji ini merupakan salah satu strategi untuk menarik simpati dan dukungan publik. Program-program tersebut dapat mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, janji manis ini dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih pemimpin. Namun, faktanya setelah jabatan itu tercapai, baik itu di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif karena berbagai sebab, tak sedikit pemimpin pemerintahan yang ingkar akan janjinya, padahal janji adalah hutang yang harus ditepati. Sementara itu, tidak ada mekanisme formal dari suatu institusi resmi yang mampu menagih janji-janji tersebut. Oleh karena itu, acap kali rakyat pemilih merasa kecewa sehingga enggan menaatinya. Padahal, Islam mengajarkan agar pemimpin wajib ditaati. Dalam konteks pemimpin yang tidak memenuhi janjinya, bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut dalam Islam? Apakah janji yang diumbar saat kampanye wajib ditepati? Adapun hukumnya dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, apabila janji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat, baik yang berkaitan dengan program maupun pengalokasian dana, sedangkan ia menduga kuat bakal mampu merealisasikannya, maka hukumnya mubah atau boleh. Sebaliknya, jika ia menduga kuat tidak akan mampu untuk merealisasikannya, maka hukumnya haram atau tidak boleh. Sementara itu, jika yang dijanjikan tersebut dari dana pribadi dan diberikan sebagai imbalan agar ia dipilih, maka hukumnya adalah haram, karena masuk dalam kategori janji riswan atau suap. Kedua, apabila janji-janjinya tersebut sesuai dengan tugasnya dan tidak menyalahi prosedur, maka wajib ditepati. Ketiga, pemimpin yang tidak menepati janji harus diingatkan. Meskipun selama menjadi pemimpin yang sah tetap harus ditaati. Adapun dasar dari keharaman mengingkari janji bagi pemimpin yang mampu melaksanakannya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang pentingnya menepati janji. Menurut Imam Ghazali, seseorang yang berjanji harus memiliki niat untuk memenuhi janjinya. Jika seseorang berjanji dengan bertekad untuk mengingkari janjinya, maka ia termasuk orang munafik. Sedangkan jika seseorang berjanji dengan bertekad untuk memenuhi janjinya, tetapi kemudian ada alasan yang menghalanginya untuk memenuhi janjinya, maka ia tidak termasuk orang munafik. Namun ia tetap harus berhati-hati dari gambaran nifaq, yaitu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang munafik. Abil Faid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini dalam kitab Ithafu As-Sadah Al-Mutakin bi Syarh Ihya Ulumuddin menjelaskan. Kemudian, jika dalam janji tersebut terdapat keputusan, maka harus ditepati, kecuali jika ada uzur yang menyulitkan. Jika seseorang berjanji, kemudian sudah bertekad untuk tidak menepatinya, maka itulah bentuk kemunafikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 sifat yang jika ada pada seseorang, maka ia adalah orang munafik, meskipun ia puasa dan salat dan mengaku sebagai muslim. Jika ia berbicara maka ia berdusta, jika ia berjanji maka ia mengingkari, dan jika ia dipercaya maka ia berkhianat. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada 4 sifat yang jika ada pada seseorang, maka ia adalah orang munafik, dan jika ada pada seseorang salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki salah satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Jika ia berbicara maka ia berdusta, jika ia berjanji maka ia mengingkari,
Jika ia berjanji maka ia berkhianat, dan jika ia berdebat maka ia curang. Sementara itu, dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 91, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk selalu menepati janji, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Janji kepada Allah adalah janji yang dibuat dengan Allah, seperti janji untuk beribadah, janji untuk berbuat baik, atau janji untuk menjauhi perbuatan maksiat. Janji kepada sesama manusia adalah janji yang dibuat dengan orang lain, seperti janji untuk membantu, janji untuk memenuhi kewajiban, atau janji untuk menjaga rahasia. Tepatilah janji dengan Allah. Apabila kamu berjanji, janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab tafsir Jami' Al-Bayan mengatakan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu menepati janji yang dibuat dengan sungguh-sungguh dan tidak melanggarnya. Janji yang dimaksud adalah janji yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Janji yang baik itu misalnya tidak melanggar aturan, tidak merugikan orang lain, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Contohnya, janji untuk membayar utang, janji untuk menikah, atau janji untuk membantu orang lain. Pendapat yang benar dalam hal ini adalah mengatakan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan dalam ayat ini hamba-hambanya untuk memenuhi janji yang mereka buat atas diri mereka sendiri, dan melarang mereka untuk melanggar janji setelah menegaskannya atas diri mereka sendiri untuk orang lain dengan perjanjian yang ada di antara mereka dengan hak yang tidak dibenci oleh Allah. Abu Abbas Al-Karafi dalam kitab Anwarul Buruk fi Anwa'il Furud mengatakan melanggar janji hukumnya haram jika dilakukan dengan niat untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam keterangan berikut. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saff ayat 2 dan 3. Jika janji dilanggar, maka itu berarti perkataan yang tidak dilakukan. Oleh karena itu, janji yang dilanggar adalah suatu kebohongan yang dilarang. Dengan demikian, melanggar janji secara mutlak juga dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3: jika dipercaya berkhianat, jika berbicara bohong, dan jika berjanji mengingkari. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkannya hal ini dalam konteks selain menunjukkan bahwa melanggar janji itu dilarang. Dikisahkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, janji seorang mukmin itu wajib. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu janjinya wajib ditepati. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka hukum bagi pemimpin pemerintahan yang mengingkari janjinya karena ada niat tidak ingin menepatinya adalah haram. Hal ini karena janji adalah salah satu bentuk amanah yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, para calon pemimpin harus berhati-hati dalam menyampaikan janji-janjinya kepada rakyat. Janji-janji tersebut harus didasari dengan tekad yang kuat untuk memenuhinya, bukan hanya sebatas janji pemanis untuk kepentingan politik. Demikian yang bisa saya sampaikan perihal pemimpin yang ingkar janji menurut hukum Islam. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.